Dunia itu menjadi contoh atau cermin di akhirat. Termasuk tanda kiamat itu orang sudah malas untuk bertani, karena untungnya sedikit. Untuk orang Islam ketika susah disabari dan ketika senang disyukuri. Jika engkau bukanlah orang yang menguasai ilmu agama, maka ajarkanlah alif ba ta kepada anak-anakmu. Setidaknya itu menjadi amal jariah untukmu yang tak terputus pahalanya meskipun kau berada di alam kubur. Jangan mudah berburuk sangka agar tidak gelap hati dan tidak sengsara. Banyak orang sakit, matanya sakit, tangannya sakit dan lainnya. Namun orang yang paling sakit ialah yang tidak mencintai dan merindukan Rasulullah. Termasuk orang yang bagus yaitu orang yang tidak bisa mengaji, tetapi suka berkumpul dengan orang yang bisa mengaji. Jangan mikir kelak jadi apa, yang penting belajar giat. Janganlah sedih atas suatu musibah, kamu tidak mengetahui apa yang akan Allah berikan kepadamu sebagai gantinya. Sesuatu yang bagus itu tidak kelihatan, dan akan kelihatan ketika ada yang tidak bagus. Contoh, kamu tahu terang kalau sudah gelap, dan kamu tahu Allah ketika kamu tahu selain Allah. Orang ketika salat malam mengajak-ajak berarti itu menandakan tidak begitu ikhlas. Karena waktu malam itu waktu istirahat, kalau mau salat memang dari keinginan diri sendiri.
senangnya orang bangun dari kubur, seberapa senangnya di akhirat. Orang ketika keluar dari kandungan sang ibu harus susah, sedangkan keluar dari dunia yaitu meninggal harus senang. Ini alamatnya orang akan senang. Yang namanya wali kalau kelihatan itu sudah tidak disiplin wali, karena wali itu tidak boleh dicontoh, karena tingkahnya selalu berselisih dengan kebiasaan. Bagusnya dunia itu ketika pisah antara bagus dan jelek, sebaliknya jeleknya dunia itu ketika campur antara bagus dan jelek. Kalau orang ahli toriko atau tasawuf tidak ada bedanya dosa itu baik besar atau kecil semuanya ditinggalkan. Yang bagus ialah tidak menyepelekan dosa meskipun kecil dan tidak sombong ketika punya amal meskipun banyak. Allah itu membuat apa saja sebab diri sendiri. Bunga berat berkembang sendiri. Semua barang itu akan hilang, orang makan daging juga akan hilang dagingnya, tetapi ada yang tidak hilang yaitu ruh. Ini pemberian langsung dari Allah tanpa proses. Zaman akhir itu banyak orang yang mendemo Tuhan yaitu dengan cara istighosah, seolah-olah seperti mengatur Tuhan. Bahwasannya Nabi telah bersabda yang artinya, orang kaya itu akan membuat kota sendiri-sendiri, sedangkan orang miskin nanti akan membuat desa sendiri-sendiri. Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokokan tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. Orang di dunia itu ada yang senang dan ada yang susah. Semua itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kalau di akhirat susah terus yaitu ketika di neraka, dan senang terus ketika di surga. Ayah saya pernah mengatakan bahwa banyak orang yang tahu perkara satu tetapi yang lain tidak diketahui, seperti halnya orang tahunya hanya bab haji atau sodako pembangunan masjid saja, tetapi tidak tahu bahwa sodako itu juga ada yang buat fakir miskin.
Jika kau tak bisa berbuat baik sama sekali, maka tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untuk dirimu. Jika kemarin kamu berbuat kesalahan, maka hari ini hapuskanlah dengan berbuat kebaikan. Kamu kalau ngaji jangan berniat menjadi kiai, tetapi niatkan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau rumah kamu dibuat ngaji, insya Allah keturunan itu senang ngaji. Peganglah ucapanku ini. Saya pernah dinasehati bapak demikian. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solihah. Sebaik-baiknya harta adalah anak soleh dan solihah pula. Inilah kenikmatan akhirat yang kelak akan dialami keluarga mukmin. Kamu kalau jadi guru, dosen atau jadi kiai, kamu harus tetap punya usaha sampingan agar hati kamu tidak selalu mengharap pemberian ataupun bayaran orang lain. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholat malamnya, tapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Ya Allah, kebinekaan dan keberagaman yang Engkau titahkan pada kami adalah benar sesuai irodah-Mu agar kami saling mengenal. Dunia ini tidak akan kiamat selama masih ada orang ngaji. Kalau mau berbicara, janganlah di saat kamu marah. Ilmu itu nomor 2, dan nomor satunya ialah amal. Namun, ilmu didahulukan daripada amal, karena ilmu tetap diterima Allah meski tidak diamalkan. Orang yang perutnya selalu kenyang akan sulit menjadi orang alim.
agama di masa sekarang, maka dia harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang belum ada pada zaman dahulu. Islam tak akan roboh karena menghormati agama lain. Manusia baik itu tidak berubah sikapnya di kala senang dan susah. Jalan surga itu ilmu, bisanya mendapat ilmu itu ngaji cara ulama, atau kiai. Modern ya modern, tapi jangan lupa ngaji, walaupun seminggu sekali. Jika memilih istri itu yang tidak terlalu mengerti dunia, karena seberapa anakmu soleh, tergantung seberapa soleha ibunya.